Tetapi apakah ya katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, jadi Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat yang ada di Roma, ya, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Rasul Paulus. Firman iman, saudara ya. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ayat ini berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, firman Tuhan itu sangat dekat. Ketika kita banyak membaca firman, merenungkan firman, maka firman itu tersimpan dalam hati kita dan keluar lewat mulut kita, ya. Ayat yang ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya ya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia telah bangkit dari antara orang mati, maka firman ini berkata, ya kamu akan diselamatkan. Ya, jadi orang itu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Ya, jangan hanya di mulut saja kita mengaku Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini pintar berkata-kata tentang Tuhan di mulut, ya, tetapi di hatinya nggak ada Tuhan. Ya, sebaliknya di dalam perbuatannya tidak ada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan harus semua kita ini sinkron. Kalau hati kita penuh firman, maka mulut kita penuh firman, kelakuan kita juga di dalam firman. Jangan ya di mulut kita penuh firman, status media sosialnya firman terus, Facebooknya firman terus di mulutnya, tetapi hatinya dan kelakuan serta perbuatannya tidak mencerminkan firman itu sendiri. Mari kita mau belajar saudara untuk jangan menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Ya, firman itu dekat di mulut dan di hati kita. Ya, ketika kita mempercayai dan menaruh firman di hati, maka semua perkataan mulut yang keluar dari mulut kita juga haruslah perkataan firman. Ya, karena itu istri-istri, ya biarlah kita mengucapkan firman kepada suami, kepada anak-anak kita. Ya, karena firman itu berada dekat di dalam mulut dan hati kita. Orang yang senantiasa memperkatakan firman Tuhan pasti akan melihat buah-buah kebaikan di dalam kehidupannya. Karena itu dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita harus mempercayai Tuhan itu dari hati. Ya, kalau kita ngomong percaya hanya di mulut saudara, maka kita akan menjadi orang Kristen yang rapuh. Tetapi kalau hati kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat saudara ya, goncangan seberat apapun datang menghimpit hidup kita, kita akan tetap percaya. Kenapa? Karena hatiku tidak lagi meragukan Tuhan. Dengan hati orang percaya, ya maka dia akan dibenarkan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Karena itu jangan hanya mempercayai di mulut saja, tetapi terlebih di dalam hati. Hati itu nggak ada yang bisa tahu, hanya Tuhan. Mari kita jadi orang Kristen yang mau senantiasa saudara mempercayai Tuhan di dalam ya perkataan mulut dan juga di dalam hati kita saudara ya. Lalu ayat yang di sana dikatakan dan dengan hati ya kita percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Setelah dengan hati kita percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Jadi bukan hanya hati percaya, mulut juga harus memberitakan firman. Kita semua terpanggil untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Menginjil kepada orang itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi tugas setiap kita untuk memberitakan firman. Jangan sungkan, lihat sekelilingmu ladang sudah menguning. Karena dengan mulut orang mengaku, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Saudara, pengakuan firman dari mulut kita itu bisa jadi membangkitkan orang. Jangan menyepelekan kuasa perkataan firman. Jangan menyepelekan perkataan yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan firman.
karena perkataan itu datang dari Tuhan dan Tuhanlah yang akan mengurapi ketika engkau memberitakan Injil. Lihat sekelilingmu, mungkin ada saudaramu, ada temanmu, tetanggamu yang sedang di dalam keadaan tertekan, ya, dan dia sangat membutuhkan Tuhan. Ya saudara, menginjil itu bukan hanya sama orang yang belum mengenal Yesus, sama orang Kristen sendiri aja banyak yang harus diinjili. Jadi jangan pernah lelah untuk terus membicarakan firman, memberitakan firman. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut dia orang mengaku dan diselamatkan, saudara ya. Karena itu saudara, saya percaya saudara, ayat yang terakhir ayat 11 bisa dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ingat, orang-orang yang terus mempercayai Tuhan, memperkatakan firman, hidupnya tidak akan dipermalukan. Ya, hanya orang-orang yang terus berlindung pada Tuhan, yang mau dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, yang mau terus memperkatakan firman. Ya, dan ayat ini berkata saudara luar biasa ya. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya pada dia tidak akan dipermalukan.